Oke. Sebelumnya perkenalkan namaku Widi Novela Desti, biasa dipanggil Widi. Sekarang lagi S2 di Sheffield, University of Sheffield, jurusan Drug Discovery Science. Dulu S1-nya di Universitas Andalas Padang. Aku orang Padang asli. Mungkin segitu aja perkenalannya. Sebenarnya di sini aku mau memaparkan tips dari aku pribadi. Karena aku bikin essay sendiri dan aku nggak pernah proofread juga. Jadi mungkin ini akan membantu teman-teman yang mungkin agak nggak pede nih sama tulisannya sendiri. Mungkin bisa dilihat lagi berdasarkan apa yang aku lakukan sebelumnya. Karena kan alhamdulillahnya aku terima LPDP, jadi seenggaknya walaupun LPDP itu nggak ngasih format harus seperti apa, nggak ada dikasih format penulisan sama sekali tentang esai ini. Jadi memang terserah kita aja nih mau bikinnya kayak gimana, mau merepresentasikan diri kita seperti apa. Jadi mungkin salah satu cara ini bisa teman-teman ikutin dan bisa membantu teman-teman yang mungkin bingung nih mulainya dari mana untuk nulis esai gitu. Jadi aku screen share ya. Oke. Nah, jadi ini cara aku screen. Oke. Nanti kalau bisa. Oke, itu esai komitmen kembali ke Indonesia, rencana kontribusi dan rencana pasca studi. Dan yang kedua itu seperti isian singkat, esai singkat yang kita isi nanti di aplikasi pendaftarannya, di web pendaftarannya. Dan menurutku yang paling susah sih esai komitmen kembali ke Indonesia, rencana kontribusi dan rencana pasca studinya, karena itu memang butuh beberapa ribu kata, ya 1.600 sampai 1.500 sampai 2.000 kata, dan itu memang agak challenging. Jadi mungkin kita bisa langsung masuk aja ke tips yang mungkin bisa aku bagikan ke teman-teman semua. Gimana cara memulainya. Dan tentu ini tipsnya sangat klise banget ya, tapi ini perlu diperhatikan, yaitu kita harus memperhatikan tema atau konten yang diminta. Kita tahu kalau LPDP itu tiap tahun, bahkan di tahun yang sama, di batch yang berbeda, itu bisa aja si esainya ini berbeda. Kayak tahun sebelumnya sama tahun ini, itu bisa beda. Kalau nggak salah itu tahun-tahun lalu pernah ada mereka minta 2 atau 3 esai, tapi tahun ini cuma 1 esai yang panjangnya. Udah langsung digabungin semuanya, komitmen kembali ke Indonesia, rencana kontribusi dan rencana pasca studi. Sebelumnya itu bisa dipisah kalau aku nggak salah. Dan tahun depan kita nggak tahu, harus tunggu buklet dulu untuk lebih pastinya. Jadi saranku adalah baca bukletnya dengan baik, baca apa tema yang diminta sama LPDP, karena memang tiap tahun itu bisa berubah. Lalu untuk kita lihat, mungkin kita bisa membiasakan diri ngelihat bagaimana esai-esai itu dengan cari aja di internet, itu biasanya banyak. Tapi jangan terpaku pada contoh-contoh yang ada di internet, contoh-contoh tahun sebelumnya, karena sebagaimana aku kasih tahu tadi, bisa jadi itu beda sama yang diminta di tahun teman-teman mau daftar. Terus selanjutnya untuk bahasa yang digunakan. Dan di sini di buklet untuk tahun 2022 LPDP itu tidak mewajibkan harus pakai bahasa Indonesia kah atau bahasa Inggris kah. Tetapi banyak teman-teman aku dan aku sendiri udah pernah nanya lewat tiket bantuan di LPDP, gimana nih baiknya Indonesia atau Inggris. Dan dijawab di sana kalau tujuannya ke luar negeri itu sangat disarankan dalam bahasa Inggris. Tapi ini nggak mempengaruhi sih untuk lolos seleksi administrasi. Tapi di sini aku merasa aku terbantu banget dengan aku mau tujuan studi luar negeri dan aku memakai bahasa Inggris. Jadi ketika wawancara nanti, di wawancara itu yang ditanyakan itu berkaitan sama esai yang kita buat. Jadi itu sangat membantu aku dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara karena aku sudah mewawancarkan nih rencana kontribusi aku seperti apa dalam bahasa Inggris. Dan kalaupun teman-teman mau daftarnya ke dalam negeri, mau pakai bahasa Inggris itu sangat boleh sekali, dimana kita menunjukkan ke LPDP kalau kita orang yang qualified untuk disponsori oleh LPDP. Seperti itu. Terus selanjutnya, teman-teman bisa bikin esai, tulis esai yang personal tentang diri teman-teman sendiri. Ini mungkin tipsnya bisa dimulai untuk awal menulis esainya. Pasti banyak yang bingung nulis awalnya itu apa ya, paragraf pertama itu apa, pasti bingung. Aku juga
mikir lama untuk nulis paragraf pertama itu bagusnya apa. Dan kemarin itu aku bikin sesuatu yang personal tentang diri aku, yang aku yakin nggak semua orang melalui hal itu. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat lagi ke dalam dirinya, apa sih yang pernah teman-teman lakukan sebelumnya misalnya, atau ada sesuatu yang unik yang teman-teman alami sebelumnya yang membuat teman-teman itu berada di posisi saat ini. Saat ini kan mau melanjutkan studi. Misalnya sebelumnya pernah ada di posisi apa gitu yang membuka mata teman-teman untuk mau lanjut studi nih. Nah, teman-teman bisa ceritakan di situ untuk di awal esainya. Jadi ketika si penyeleksi itu membaca esai kita, dia bisa tertarik nih sama awal cerita kita. Kan pasti sangat bosan ya baca banyak esai, tapi orang akan menilai kita itu dari kalimat pertama yang kita bikin. Seperti itu. Jadi make it personal, jangan yang biasa-biasa aja, tapi bikin orang lain penasaran pengen baca lagi ke bawah. Gitu. Terus ini part yang gede untuk nulis esai. Aku bisa sarankan untuk pakai format ini. Jadi di sini kita pakai format past, present, and future. Jadi teman-teman bisa ceritakan apa yang teman lalui sebelumnya, mulai dari apa yang telah teman-teman lakukan, yang memberi dampak pada kehidupan teman-teman saat ini. Jadi setelah kita mulai dari apa yang telah dilakukan, itu bisa tentang diri kita di masa lalu atau kontribusi-kontribusi apa yang kita lakukan sebelumnya yang memberi efek ke kita saat ini. Dan diceritakan juga tentang kegiatan kita saat ini, misalnya lagi kerja atau baru fresh graduate, seperti itu. Dan selanjutnya baru tulis rencana ke depannya seperti apa. Nah, di sini tentu ada jembatannya antara kita yang saat ini sama rencana kita ke depannya. Itu harus ada jembatan, dan jembatan ini bisa kita state atau kita tuliskan masalah yang kita lihat di bidang kita seperti apa. Dan di akhir nanti kita juga bisa beri penekanan bahwa rencana-rencana yang kita tulis ini akan bisa tercapai dengan bantuan dari LPDP. Di sini aku contohkan, misalnya ini yang sederhana ya, sederhana banget ini contohnya. Untuk masa lampaunya misalnya teman-teman dulu pernah ikut volunteering misalnya jadi pengajar di daerah terpencil. Lalu gara-gara ini teman-teman terinspirasi untuk jadi guru. Terus di prisonnya yang sekarangnya ini teman-teman udah jadi guru nih. Tapi teman-teman punya rencana ke depannya karena teman-teman melihat ada masalah di sini. Di saat ini tuh ada masalah. Dan kita bisa state dan tuliskan masalahnya ini apa. Contohnya, kurikulum tidak memberikan output yang memuaskan. Teman-teman bisa jelaskan kenapa ini. Terus dari kenapanya ini kita bisa tahu dong akar masalahnya dari mana. Dan disitulah teman-teman bisa menentukan future-nya mau seperti apa. Kontribusinya mau menyusun kurikulum yang lebih baik. Seperti itu. Ini contoh sederhana. Contoh-contoh lain itu bisa dikondisikan sesuai situasi masing-masing. Terus selanjutnya untuk kontribusi ini memang sangat tricky sih. Kadang kita mikir kan ini kontribusinya bisa tercapai nggak ya gitu. Tapi penting untuk menjelaskan kontribusinya itu secara spesifik dan rasional. Maksudnya gimana? Kita beri jangka waktu ketika nulisnya itu. Misalnya teman-teman mau membuat kontribusinya 3 poin utama misalnya. Dan 3 poin ini ketika menjelaskan masing-masing poin, jelaskan juga poin pertama ini dalam jangka waktu berapa lama setelah lulus akan dijalankan. Atau ketika masih studi itu sudah bisa dijalankan, bisa juga dibilang di situ. Akan mulai dari mana, dari kapan sampai kapan, tercapainya kapan, seperti itu. Dan kalau bisa tentukan yang jangka pendek dan jangka panjang untuk kontribusinya. Terus perlu juga untuk teman-teman lakukan riset tentang kontribusi yang teman-teman pengen jalankan ini. Dan apakah kontribusi ini akan memberi perubahan besar dari masalah yang teman-teman tuliskan sebelumnya. Dan lakukan riset juga apakah kontribusi ini bisa diwujudkan di negara kita. Karena ini bisa jadi bumerang sih nanti kalau ditanya di wawancara. Ternyata ada gap yang memang sulit nih diwujudkan di Indonesia. Tapi teman-teman bikin kontribusinya seperti itu. Itu nanti jatuhnya kontribusinya nggak rasional. Jadi penting untuk menjaga dia itu tetap spesifik
sesuai bidang masing-masing, jangan ngambang, dan juga harus rasional, masuk akal seperti itu. Terus selanjutnya ini penting banget, yaitu harus dimulai dari jauh-jauh hari sebelum deadline pendaftaran. Dan karena walaupun belum tahu nih LPDP mau seperti apa maunya, tapi teman-teman udah bisa dari sekarang brainstorming, mau seenggaknya udah pasti dong diminta tentang kontribusi. Mungkin udah bisa mikir dari sekarang mau kontribusi seperti apa, dan mau yang pas future, present and future-nya itu mau seperti apa. Mungkin bisa ditulis garis-garis besarnya dulu. Nanti disusun sedemikian rupa, ditambahkan detail-detail yang pengen teman-teman jelaskan di sana. Nanti udah buklet baru udah keluar, bisa langsung disesuaikan apakah udah benar nih sesuai tema yang diminta atau belum, seperti itu. Dan untuk pengalamanku, aku mulai nulis esai itu dari akhir tahun lalu, tahun 2021, sekitar bulan Desember aku udah mulai nulis esainya, karena aku lihat buklet tahun lalunya aja, tahun 2021 aja, dan ternyata gak jauh beda, jadi aku bisa edit-edit sedikit. Dan memang sih agak susah, bahkan finishing esai aku itu beberapa hari, beberapa minggu sebelum deadline pendaftaran. Tapi seenggaknya aku udah mulai dari Desember, jadi tinggal finishing di akhir aja gitu. Dan untuk teman-teman yang mungkin ragu ya, oh, bagus nggak ya esai aku, seperti itu kan, tanya gitu ke diri sendiri. Jadi tipsnya adalah kita harus baca lagi esainya. Misalnya hari ini baca esainya, terus besok baca lagi. Biasanya kita akan nemu nih, ada aja feeling, ini kayaknya nggak bener deh esainya. Jadi kita bisa perbaiki di sana. Yang penting baca lagi. Nanti makin terbuka wawasannya kalau, oh ini sepertinya nggak cocok nih ditulis di sini. Terus nanti dapat inspirasi baru lagi, misalnya bisa ditambahin seperti itu. Jadi memang sangat-sangat butuh waktu. Jadi take your time dalam menulis esai ini. Selanjutnya, ini nggak kalah penting, yaitu cek ulang penulisan atau grammar kalau nulis dalam bahasa Inggris. Itu bisa pakai jasa proofreading. Banyak aku udah pernah approach untuk orang-orang yang buka jasa proofreading, tapi sepertinya agak mahal, jadi aku nggak pakai waktu itu. Dan nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati, nggak proofread, karena kita sebenarnya bisa proofread tulisan kita sendiri dari yang aku jelaskan tadi. Kita baca lagi seperti itu. Dan untuk website tertentu ini seperti buat ngecek grammar, itu dari Grammarly. Pakai yang non premium juga bisa, aku dulu pakai non premium bisa. Jadi nggak ada alasan untuk grammarnya salah atau gimana, karena dunia sudah canggih, jadi bisa pakai website gitu. Terus mungkin untuk esai rencana kontribusi, esai yang 1.000-2.000 kata itu udah itu aja sih dari aku tipsnya. Selebihnya sesuaikan dengan cara penulisan masing-masing, teman-teman butuhnya seperti apa gitu. Dan selanjutnya aku mau lanjut ke esai singkat penilaian diri. Ini biasanya ada kita disuruh ngisi CV di web pendaftaran seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan singkat tentang kelebihan, kelemahan, apa yang kamu ajarkan pada diri, apa pelajaran terakhir yang kamu ajarkan pada diri sendiri, dan segala macam seperti itu. Dan itu kalau nggak salah butuh beberapa kata, nggak banyak sih, 200-an mungkin ya kalau nggak salah. Dan nggak susah sih sebenarnya, tapi mungkin aku bisa kasih tips sedikit, cuma satu sih tipsnya. Jadi karena dia singkat, jadi teman-teman bisa menggunakan metode STAR, yaitu di satu jawaban itu kita bisa langsung digabung, 1 atau 2 kalimat, 3 kalimat, digabung dari menjawab pertanyaan itu dari situation-nya seperti apa, task-nya seperti apa, action-nya seperti apa, dan result-nya seperti apa. Aku bisa kasih contoh, misalnya di sini ada contohnya dia kemarin itu ada ditanya, misalnya kekuatan kamu apa, dan teman-teman waktu itu memang jawabannya 200 kata kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa bikin berapa poin. Kalau aku kemarin aku bikin itu 4 poin, masing-masing 4, kelebihan dan kelemahan aku bikin 4 poin. Dan untuk mungkin kelebihan itu kita bisa mudah ya jawab. Kita bisa jawab mungkin percaya diri,
atau orangnya tepat waktu, cepat belajar. Tapi jangan pendek gitu loh, jangan kayak bilang poin 1 tepat waktu. Jangan, tapi jelaskan. Misalnya, saya adalah orang yang tepat waktu. Ketika saya berada dalam sebuah organisasi, saya selalu datang paling awal jika ada event-event tertentu. Karena saya merasa menjadi tepat waktu itu sangat menghargai waktu orang-orang di sekitar saya, tidak hanya waktu saya sendiri. Seperti itu. Pokoknya jangan cuma poinnya aja, tapi jelaskan juga kenapa kalian merasa itu jadi kelebihan kalian. Seperti itu. Terus yang susah sih untuk kelemahan pastikan. Kelemahan teman-teman bisa pilih kelemahan yang teman-teman udah punya nih mitigasi dari kelemahannya. Misalnya kemarin aku bikin kelemahannya saya mudah terdistraksi sama handphone. Tapi jelaskan juga setelah itu. Jadi ketika saya butuh fokus, saya akan menghapus aplikasi-aplikasi yang membuat saya terdistraksi dan menjauhkan handphone dari jangkauan saya. Jadi kita langsung kasih situasi yang kita nih, kelemahan kita nih, tapi kita kasih jalan keluarnya apa. Jadi di situ si pewawancara nantinya bisa ngelihat kalau kita udah tahu sama kelemahan kita dan kita tahu gimana cara mengatasi kelemahan ini. Itu yang penting. Jadi nggak apa-apa punya kelemahan karena semua orang pasti punya kelemahan. Yang penting gimana cara kita mengatasi kelemahan kita, gitu. Terus pertanyaan-pertanyaan lain sih, yang kayak pengalaman membanggakan, pengalaman kurang membanggakan, hal yang terakhir diajarkan pada diri sendiri, kesalahan di masa lalu apa. Teman-teman bisa pakai metode ini. Jelaskan situasinya seperti apa, terus apa yang teman-teman lakukan di situasi itu, lalu hasilnya gimana. Seperti itu. Sebenarnya nggak susah sih, tapi ini bisa jadi bumerang kalau teman-teman menjawabnya kurang pantas, itu nanti di wawancara bisa kena ini sih. Karena aku ketika wawancara itu memang si pewawancara itu baca CV aku yang aku tulis, jadi mereka bisa langsung nanyanya itu spesifik banget sama apa yang aku tulis sebelumnya. Gitu. Mungkin dari aku itu aja. Jadi good luck untuk teman-teman. Masih ada waktu 2 bulan, 3 bulan lagi untuk persiapan. Sekian, terima kasih. Nanti aku kembalikan ke Mas Wahid. Oke, makasih banyak Kak Widi atas penjelasannya, atas sedikit pencerahan nih buat teman-teman. Kira-kira penjelasan-penjelasan dari Kak Widi tadi terkait dengan gimana sih cara nulis esai gitu. Terutama buat teman-teman yang berencana pengen ngambil kampus yang ada di luar negeri gitu. Nah oke, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Yurid, aku pengen ini dulu nih. Kira-kira ada nggak 2 pertanyaan aja nih dari teman-teman yang mungkin teman-teman langsung ingin tanyakan ke Kak Widi nih terkait dengan penulisan esai tadi berdasarkan apa yang disampaikan Kak Widi barusan gitu. Kira-kira ada nggak nih? 2 pertanyaan aja dulu, karena nanti habis 2 pertanyaan kita lanjut ke Kak Yurid, nah setelah itu baru kita Q&A-nya baru banyak nanti. Jadi sementara 2 pertanyaan dulu nih. Yang mau silakan raise hand dan on cam. Duluan nih, biar mumpung masih fresh nih. Oke, siapa? Oke, yang pertama Dinda Ayu. Oke, silakan buat Dinda Ayu, silakan. Halo Kak, sebelumnya nggak bisa on cam, sorry banget. Ini lagi, lagi di rumah. Oke, pertanyaanku sih tadi ya, tentang kontribusi. Tadi kan bisa juga jelasin jangka pendek ya, bener kan ya? Dari jangka waktu gitu, apa yang kita bisa lakuin ketika kuliah, apa yang mungkin nanti selesai. Nah, aku tertarik dengan story Kak Wahyu sih sebenarnya. Tapi boleh dijawab sama kakaknya, nggak apa-apa. Kak Wahyu tuh nulis di story-nya ya. Di story-nya bahwasannya nggak ada biaya untuk ikutan mentoring ini di Cendekiawan Desa, tapi harus bersedia untuk nantinya ketika jadi awarded membantu teman-teman di kedepannya juga. Nah, itu tuh bisa nggak sih aku coba tulis di esaiku gitu? Oke, kayak gitu aja sih sebenarnya. Karena aku dengar tadi juga menarik dari Kak Wahyu sendiri nulis di esai, mungkin nanti ketika diterima di LPDP, kakak pengen bikin kontribusi juga di pendidikan. Saya mikir sih sebenarnya sekarang juga mengerjakan hal yang sama,
tapi menganggap sharing ini mungkin sebagai pengabdian ya, karena mungkin ada tujuanku juga nanti ketika setelah lulus ingin jadi lecturer gitu di salah satu universitas gitu Kak. Thank you. Oke, makasih Dinda. Mungkin Kak Widi bisa jawab Kak. Oke. Kalau menurut aku ya, mungkin Kak Dinda itu bisa tulis, tapi bukan kontribusi utama nih. Karena menurutku pribadi, kontribusi utama itu harus ada kaitannya sama jurusan kita. Tapi kalau jurusannya education misalnya, itu mungkin akan jadi kontribusi utama bisa. Tapi misalnya jurusannya kayak aku S1-nya farmasi, S2-nya Drug Discovery Science, tapi kontribusi utama aku bikin aku pengen jadi mentor di beasiswa. Itu kurang nyambung ya kalau untuk jadi kontribusi utama. Tapi kalau untuk di akhir misalnya aku bilang juga nih, karena aku udah punya pengalaman seleksi beasiswa, kuliah ke luar negeri, aku pengen juga share-share dengan teman-teman, itu mungkin bisa untuk jadi kontribusi yang bukan kontribusi utama, tapi bisa dijelaskan mungkin di akhir esainya seperti itu. Tapi untuk kontribusi utama sih aku tidak sarankan kalau tidak ada kaitannya sama jurusan yang mau kita ambil. Gitu. Oke, makasih Kak Widi. Gimana Dinda? Sejauh ini udah dapat sedikit gambaran? Oke, sebelumnya jelasin backgroundku aja kali ya. Backgroundku tuh sama kayak Kak Wayu, sebenarnya manajemen, tapi memang setelah lulus pernah kerja di bagian digital marketing, ya something like that lah ya. Nah, aku melihat bahwa memang bukan masalah sih ya, masif gitu pekerjaannya, tapi banyak orang yang tidak menguasai kemampuannya gitu. Jadi mungkin nanti pengen sebagai dosen nantinya tuh bisa memberikan pemahaman gimana sih real cash bisnis digital itu sebenarnya gitu. Karena yang dapetin kuliah S1 tuh dapetnya ilmu-ilmu pemasaran yang mungkin awam baru banget gitu ya, yang dulu-dulu banget gitu, yang Kotler lah apalah gitu Kak. Jadi kalau misalkan memang aku minatnya menjadi dosen gitu nantinya, nyambung nggak sih kira-kira aku ya kontribusinya yang seperti ini. Memang banyak sharing juga tentang kayak statistik gitu, ngajar juga di beberapa lembaga lah ibaratnya. Oke, aku jawab lagi ya. Itu kalau memang background-nya itu dan pengen sharing-nya di bidang itu misalnya, itu menurutku nyambung banget. Karena kita tahu dosen itu kerjanya kan nggak cuma ngajar ya, ada tridharma perguruan tinggi, penelitian, pengabdian masyarakat, sama pengajarannya. Ini Kak Dinda bisa masukin di pengabdian masyarakat seperti itu. Bisa banget, bisa banget. Kalau case-nya seperti itu bisa banget. Oke, Kak Widi. Thank you banget udah tercerahkan. Kak Widi juga. Ya. Thank you, Kak. Ya, makasih Kak Widi jawabannya. Oke, yang kedua nih. Siapa lagi yang mau nanya? Ini saya lebih utamakan yang ini dulu ya, yang mau on cam sama yang mau langsung tanya nih. Yang di chat nanti aja dulu. Mohon maaf. Oke, siapa nih yang mau nih? Satu lagi sebelum lanjut ke siapa yang raise hand, coba. Ada 2 partis. Ronaldo. Oke. Ya, silahkan. Ya, halo Mbak Widi, malam. Saya mau tanya, kalau misalkan biasanya S2 itu kan ujung-ujungnya ya, kalau nggak jadi dosen atau sebagainya macamnya ya. Kalau misalnya nanti kontribusi real saya jadi peneliti gitu, juga bisa nggak ya untuk kemudian disesuaikan dengan background pendidikan saya sama pekerjaan yang sekarang gitu. Ya, aku mau luruskan sebelumnya kalau S2 itu nggak hanya jadi dosen sih. Banyak banget insight-insight yang kita bisa dapetin selama S2 itu, dan itu nggak selalu melulu bermuaranya ke dosen, nggak sama sekali. Tapi memang kebanyakan kalau mau jadi dosen, bukan kebanyakan, semua yang pengen jadi dosen harus S2, tapi yang S2 nggak harus semuanya jadi dosen, gitu ya. Oke. Dan tergantung masnya sih. Tadi bidang pekerjaannya apa ya, kalau boleh tahu? Saya kan di energi, Mbak. Terus saya juga punya penelitian saya udah punya jurnal energi juga. Terus nanti saya niatnya lanjutinnya di bidang energi terbarukan tuh. Nah, jadi niat saya nanti kan di Indonesia tuh kan bakalan transmisi energi ya ke energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, niatnya saya tuh belum pasti nih, karena saya mikirnya saya kan mau afirmasi daerah. Jadi saya mau ngangkat
sesuatu yang ada di daerah saya gitu, kemudian biar dikembangkan bernilai ekonomis untuk mendukung energi hijau itu. Cuman itu kan masih yang luas ya, belum yang spesifik. Entah saya mau jadi bisnismen, entah saya mau jadi pengusaha atau apa, itu kan belum real gitu. Sedangkan kalau misalnya researchers atau saya jadi peneliti itu kan kayak literally yang kayak, oh ya udah setelah saya dapat pendidikan, saya kemudian meneliti ini gitu. Nah, saya tuh belum dapat detail kemudian nanti apa ya yang kira-kira cocok nih biar ketika orang pewawancaranya juga melihat oh ini masuk akal nih plan ke depannya gitu. Bisa untuk jadi researcher itu bisa banget karena memang S2 outputnya memang orangnya bisa jadi researcher ya, diharapkannya seperti itu. Mungkin Mas bisa biar lebih spesifik misalnya pengen jadi researcher nih. Awalnya bikin aja jadi researcher tapi bikin researcher yang mandiri dulu misalnya, bukan yang dalam lembaga seperti itu. Dan tadi poinnya pengen di daerah ya, itu sangat penting poinnya sih menurutku, itu akan jadi nilai tambah karena memang LPDP pengen membangun daerah yang nggak hanya daerah-daerah di Pulau Jawa saja, tapi juga di daerah-daerah terpencil. Justru kalau kita state itu akan jadi nilai plus. Kita bilang kita mau balik lagi ke kampung kita bangun kampung kita. Bisa seperti itu. Dan tadi yang aku bilang spesifik, itu nggak harus cuma satu kontribusi kita bisa bikin banyak kontribusinya. Mungkin bisa digabungin, misalnya jadi peneliti, setelah itu pengen jadi entrepreneur di bidang yang kita teliti. Itu bagus banget. Nggak cuma peneliti, biasanya penelitian kan outputnya adalah paper, misalnya gitu. Tapi paper kebanyakan nggak guna kan. Tapi ternyata paper ini Mas bisa direalisasikan dalam bentuk bisnis, itu bahkan jauh lebih bagus. Oke. Biasanya ada rentang 1 sampai berapa tahun gitu, apa gimana Mbak? Kita nge-plan kita bisa untuk jangka waktunya ya. Ya. Itu terserah sih, kita bisa kira-kirain sendiri. Misalnya kan yang punya kontribusi kita ya, jadi kita bisa tahu nih kira-kira dalam berapa lama. Bagusnya memang di state, misalnya saya bakalan gini dalam jangka waktu segini. Setelah ini apalagi nih, jangka waktunya berapa lama, setelah ini gimana gitu. Energi terbarukan sih keren sih, teman-teman aku juga ada yang energi terbarukan, dan memang itu jadi fokus utama semua negara di dunia ya untuk energi terbarukan. Jadi nggak masalah sih harusnya. Oke, makasih Mbak. Ya. Oke, makasih banyak Kak Widi. Ini sangat mencerahkan nih buat teman-teman. Oh ya, sedikit juga karena tadi benar kata Mbak Widi tadi, subjek energi terbarukan atau yang renewable energy itu emang lagi ini ya, lagi apa istilahnya, ini tema yang sangat menarik nih buat kita tawarkan ke LPDP, istilahnya seperti itu. Tinggal kita aja nih lagi ngemasnya kayak gimana gitu. Ngemas esainya, ngekonsep esainya kayak gimana. Nah, jadi nanti tergantung teman-teman, silahkan cari sebanyak mungkin insight-insight dari luar. Jadi kita nggak membatasi ya, nggak hanya sebatas dari kita nih. Tapi silahkan buat teman-teman cari insight-insight yang lain dari luar. Nanti silahkan compare, dan oh ini nih sesuai banget nih sama aku nih, sama yang aku tawarkan gitu. Ya udah ambil, langsung eksekusi, buat esai, karena nanti apa yang teman-teman tulis itu yang bakalan ditanyakan sama interviewer ya gitu. Oke, benar Kak Widya, kayak gitu biasanya. Benar banget. Jadi harus tanggung jawab sama apa yang ditulis di esai karena bakal ditanyain di wawancara. Iya, benar banget. Oke, buat teman-teman saya yakin nih Mas, pastinya masih banyak yang ingin tanya ya ke Kak Widi, terutama yang tujuannya kampusnya di luar negeri. Tapi ditahan dulu pertanyaannya, nanti kita buka lagi sesi Q&A-nya. Sekarang aku pengen lanjut ke Kak Yurit nih. Oke, sebelumnya aku pengen nyapa dulu nih. Kak Yurit, gimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Oke. Udah nyambung suaranya? Gimana teman-teman, suaranya kedengeran? Suaranya enggak? Halo? Oke, mungkin jaringan aku yang agak sedikit ini ya, bermasalah. But it's okay. Nah, selanjutnya
Sebut aja deh. Sebut aja. Halo, udah gede belum suaranya teman-teman? Oke deh, lanjut aja. Jadi di sini aku juga sama nih, materinya sama bareng Kak Widi. Bedanya Kak Widi di luar negeri, aku yang di dalam negerinya, gitu aja mungkin. Nah, sebelumnya aku mengenalin diri, aku penerima beasiswa LPDP di IPB University. Di sini aku mau share screen sedikit mengenai materi dan pengalaman. Oh, belum diizinin. Kak Wahyu, belum diizinin tuh share screen. Oke, Yuri, udah. Udah kelihatan belum ya, teman-teman? Sampun, Pak. Udah, Kak. Oke, jadi sama aja ya. Mungkin pengalaman aku sama Kak Widi nggak jauh-jauh beda. Aku kemarin ikut LPDP-an tahap 2. Dari pengalaman aku, semenjak mengikuti seleksi LPDP, aku mendapatkan esai itu ada yang namanya esai yang ditulis sebanyak 1.000 sampai 1.500 kata kalau nggak salah kemarin. Itu tentang komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Lalu ada esai personal, statement, dan esai penilaian diri. Jadi itu mungkin poin penting yang mungkin bisa disiapin dari sekarang untuk persiapan LPDP di tahun 2023 untuk esainya pribadi. Aku cuma mau sharing nih, aku ngikutin ada 5 tahap yang bisa aku sharing. Yang pertama, ikuti ketentuan penulisan esai yang ada di booklet. Tapi kayaknya kemarin aku lihat sudah nggak ada ya ketentuan-ketentuannya, cuman bisa dicari tahu aja. Dan tadi juga mungkin udah di-share sama Kak Widi, esai itu dinamis mungkin ya, jadi tiap tahun ada yang berubah atau mau di temanya ataupun jumlah katanya, kita nggak tahu tahun depan itu esai bakal gimana, tapi pasti nggak jauh-jauh beda dengan esai di tahun-tahun sebelumnya. Lalu jadi esai yang diminta kemarin itu dari panjang tulisan itu 1.500 sampai 2.000 kata yang aku dapat. Lalu tips dari aku yang kedua, buatlah outline supaya tulisan lebih terstruktur. Nah, aku ini nge-breakdown aja ya, nggak jelasin seluruhnya esai aku gimana, tapi aku mau ngasih tahu apa sih yang diminta sama pihak LPDP, gimana sih bentuk esainya. Jadi yang pertama, dari sharing pengalaman aku, paragraf pertama itu aku lebih ke perkenalan diri, background akademik, pekerjaan, pencapaian, kesibukan selama di dunia S1 atau dunia sarjana seperti organisasi, volunteer, dan lain-lain. Ataupun prestasi juga bisa kalian jelasin di paragraf awalnya. Lalu di paragraf kedua, aku lebih menjelasi urgensi yang dihadapin Indonesia yang relate dengan jurusan kita. Misalnya aku pribadi, aku jurusan matematika, aku mengangkat urgensi yang relate gimana sih matematika menghadapi tantangan masalah yang ada di Indonesia. Itu dia saya aku. Lalu di paragraf ketiga, aku lebih menjelaskan alasan ingin melanjutkan studi, urgensi ilmu yang aku ambil di dunia pasca sarjana yang membuat pihak LPDP itu yakin bahwa ketika saya mengambil jurusan tersebut, saya memberikan kontribusi yang lebih nantinya untuk Indonesia. Lalu di paragraf keempatnya, mimpi dan harapan untuk Indonesia di masa depan gitu. Dan paragraf terakhir, gimana sih cara aku dan peran aku untuk mewujudkan mimpi tersebut. Sepertinya sama aja ya tipsnya, tapi ini mungkin sharing aku pribadi ya sebagai penerima yang kemarin tahap 2. Ini profil atau isi singkat esai aku kemarin. Jadi pertama aku kenalin diri dulu nih, aku berasal dari mana, aku berasal dari keluarga yang bagaimana, terus aku apa aja sih kegiatan yang sudah aku lakukan selama di dunia sarjana, apa aja event-event yang sudah aku ikutin, dan apa kontribusi yang sudah aku lakukan dari semua hal yang sudah aku jalani di dunia S1. Jadi setelah aku memperkenalkan diri sampai dengan tahap-tahap yang lain, ini mungkin gambaran esai aku aja ya, aku screen tapi nggak seluruhnya. Mungkin nanti bisa dibagiin ke teman-teman PPT-nya. Lalu di pertengahan tadi di paragraf 3, 4, sampai 5 aku menjelaskan kelebihan aku ketika mengambil program pasca sarjana di IPB University itu apa dari program pasca sarjana yang lainnya, sehingga aku meyakinkan pada pihak LPDP bahwa ketika aku keluar dari IPB University dan ketika aku menyelesaikan pendidikan S2 aku bisa ngasih impact yang lebih loh buat Indonesia, gitu aja sih. Pokoknya intinya kita harus meyakinkan pihak panitia bahwa kita itu unggul, unik, dan emang dibutuhkan untuk Indonesia di masa depan.
Lalu yang ketiga, tips dari aku, pastikan tulisanmu koheren dan membuat semua poin yang diminta. Tarik benang merah misalnya seperti isu-isu yang diangkat. Kalau saya aku pribadi, aku mengangkat isu mengenai COVID, bagaimana tantangan dunia statistika matematika dalam mengatasi penyebaran virus COVID yang relate dengan skripsi aku di masa S1. Jadi aku lebih banyak membahas bagaimana kelanjutan studi aku di dunia S2 nantinya, dan apakah aku bisa mengembangkan lagi penelitian yang sudah aku jalankan di S1 dan aku ceritain pada esai tersebut. Lalu yang keempat, buatlah tulisanmu unik, menarik, dan berbobot. Kayak tadi yang disampaikan juga, kata Kak Widi, unik ya, kita tuh harus yang berbeda. Jadi panitia dan pihak LPDP itu nggak bosen ngebaca esai kita yang panjang sampai 2000 kata itu. Jadi lebih ke penasaran, gimana sih cara kita buat panitia itu dan pihak LPDP itu penasaran terhadap gagasan-gagasan yang sudah kita sampaikan. Dan jangan lupa juga be yourself. Ketika kita membuat esai itu kan menjadikan ini ya, menunjukkan kejujuran diri dan apa yang ada di diri kita. Makanya ketika kita buat esai nih, kita mau mencontoh esai orang lain, itu nantinya jadi berkesan tidak menjadi diri kita sendiri. Jadi lebih baik memang boleh kita meniru, kita pakai teknik ATM ya. Yang namanya ATM kan amati, tiru, modifikasi gitu. Tapi isinya juga emang harus benar, itu tentang diri kita pribadi. Jadi lebih ke be yourself untuk penulisan esai tersebut. Lalu selanjutnya jangan lupa juga providing, minta bantuan seperti ini. Cendekiawan Desa sudah melakukan berbagai webinar, ada mentoring, minta bantuan kepada teman-teman LPDP di luar negeri ataupun di dalam negeri untuk membaca ulang esai kita di saat teman-temannya lagi free, atau kepada dosen juga boleh, atau tutor-tutor lainnya juga boleh. Kalau aku kemarin, aku berhubung dapat kelas gratis di Scooters, jadi aku kemarin itu minta bimbingan ke mereka, tapi yang gratis sih. Kemarin itu tuh sharing aja ya menurut pengalaman pribadi aku. Lalu essay penilaian diri LPDP. Essay penilaian diri itu menurut pengalaman pribadi aku kemarin ngisinya itu sekitar 200 karakter ya. Sekitar 200 karakter. Lalu ada dia menanyakan juga kelebihan dan kekurangan atau kelemahan diri. Lalu untuk S2 dalam negeri aku belum tahu. Aku kurang dengerin. Aku tadi sedikit dengerin dari Kak Widi, mungkin boleh berbahasa Inggris. Atau aku salah dengar, aku kurang tahu juga karena baru masuk. Tapi aku kemarin menggunakan bahasa Indonesia. Lalu untuk yang ke luar negeri direkomendasikan untuk bahasa Inggris. Selanjutnya nih aku mau membahas mengenai kelebihan ya, kelebihan diri ini. Kita kan agak susah ya namanya menyampaikan kelebihan diri, takut terkesan sombong atau yang lainnya di pihak panitia LPDP. Jadi tips dari aku pribadi, aku menyampaikan kelebihan diri aku mengenai beberapa kelebihan di bidang akademik yang relate dengan jurusan aku. Jadi aku mengikuti berbagai event ilmiah ataupun yang lain-lain. Aku mengikuti pelatihan leadership yang kelebihan tersebut itu mempunyai impact ke Indonesia atau kontribusi untuk, emang kalau kamu ikut pelatihan kepemimpinan, apa sih dampaknya buat Indonesia? Emang kamu mengikuti event tersebut, apa sih yang sudah kamu berikan ke Indonesia? Lebih ke situ sih. Jadi kita memberikan kelebihan, tetapi tidak untuk diri sendiri, melainkan untuk orang banyak. Lalu aku sering ketemu nih mengenai kelemahan tuh agak susah ya ngejawabnya. Kadang kita juga, aku tuh pemalu loh orangnya, tapi tanpa menyebut kamu pemalu kenapa. Jadi kita nggak bisa menggunakan kalimat seperti itu. Kalau kita memiliki kelemahan nih, tips dari aku aja, jujur berikan, tapi kita harus juga memberikan solusi kepada pihak panitia bahwa dari kelemahan tersebut, tetapi kita bisa loh memperbaikinya, dan seperti ini dijelasin lagi seperti penjelasan sebelumnya juga. Jadi aku pernah di seleksi kemarin itu untuk kelemahan aku tuh sedikit orangnya ambisius, jadi lebih berantakan manajemen waktunya karena terlalu banyak yang dikerjain, tetapi aku bisa mengkontrol itu semua dengan manajemen waktu per hari, dengan membentuk sebuah catatan notes, sehingga kewajiban yang aku prioritaskan bisa aku jalanin tanpa melalaikan
prioritas-prioritas yang lain. Seperti itu sih, tapi ini contoh singkatnya aja. Misalnya ini dia pemalu, tapi saya selalu berlatih untuk belajar di depan kamera dan sering berinteraksi dengan orang banyak gitu. Jadi untuk tips esai dari aku pribadi, mungkin ini yang udah aku jalanin ya, kelima hal tersebut. Karena aku juga baru mengikutin yang namanya seleksi LPDP, juga aku baru belajar. Sepertinya juga masih banyak yang harus aku perbaikin dari esai aku, tapi mungkin bisa jadi contoh buat teman-teman dan panduan untuk teman-teman di LPDP tahun 2023. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Yurit. Udah Kak Yurit, ada lagi yang mau di-share ke teman-teman? Udah itu aja mungkin, karena sama aja sih materinya sama Kak Widi juga mirip. Jadi sepertinya sudah tuntas malam ini. Oke, siap. Oke, nah pasti teman-teman makin penasaran nih, atau makin bingung nih, nulis esai kayak gimana gitu. Pertanyaannya ada dua nih, makin semangat nulis esai, atau makin mumet nih, kira-kira nulis esai LPDP itu seperti apa gitu. Oke, yang mau nanya, yang saya dulukan yang ini ya, yang lagi raise hand, ada Kak Harvin nih. Oke, silakan Kak Harvin, silakan perkenalkan dirinya dulu, asalnya dari mana, terus pertanyaannya langsung ke Kak Yurit. Silakan Harvin. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Wahyu dan Mbak Yurit. Perkenalkan, nama saya Harvin, usia saya 27 tahun. Saya tinggal di Banjarbaru, Kalimantan Selatan ya. Yang mau saya tanyakan ini terkait isu untuk yang diangkat di dalam esai gitu. Jadi mungkin saya cerita sedikit. Saya ini kan PNS ya, Mas, Mbak. Nah, lalu isu yang mau saya angkat itu mengenai reformasi birokrasi gitu kan. Nah, kenapa pemerintah itu menggaungkan reformasi birokrasi? Artinya ada perubahan ke arah yang lebih baik gitu kan. Nah, apakah saya boleh gitu loh membuat dasar isu itu atau akar masalahnya itu melalui tempat instansi saya bekerja gitu loh. Saya kan di salah satu kementerian, lalu masalahnya itu kan ada kayak kekurangan disiplin atau manajemen yang masih kurang baik. Nah, apakah itu bisa saya angkat? Tapi kan itu seakan-akan menjelek-jelekan instansi sendiri gitu loh. Tapi memang kalau memang ingin melakukan perubahan kan saya harus menyatakan akar masalah itu kan. Nah, gitu. Jadi memang di pemerintahan kita tuh kan sedang berbenah gitu kan. Apalagi anak-anak muda itu sedang dibutuhkan banget nih, milenial seperti kita gini. Jadi bagaimana pendapat Kak Yurit kalau saya mengangkat isu itu gitu loh dengan menjelaskan kekurangan-kekurangan di instansi saya. Kemudian pertanyaan kedua, untuk kekurangan diri itu apakah hanya dari sikap atau dari fisik? Bisa juga, soalnya kan saya misalkan nih pernah kecelakaan lalu ada suatu kekurangan pada fisik saya gitu kan. Apakah itu juga bisa dijadikan kekurangan diri, dijelaskan di dalam esai seperti itu. Nah, mungkin itu dulu pertanyaannya. Terima kasih buat Mbak Yurit. Oke, makasih Kak Harvin. Oke, mungkin Kak Yurit bisa langsung dijawab Kak pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Kak Arvin. Kalau menurut aku pribadi, di dalam esai aku juga mengkritik ya bagaimana penyebaran vaksinasi COVID-19 di tahun 2021, bagaimana sistem pemerintahan, tetapi aku tidak menyatakan sebuah kalimat kritik, lebih ke pembaruan aku sebagai mahasiswa terhadap masalah tersebut. Jadi misalnya nih, Kak Harvinnya mau menyampaikan isu tersebut, nggak apa-apa senggol aja isunya, tetapi kakak harus memiliki pembaruan apa yang relate dengan jurusan dan pekerjaan kakak tersebut. Jadi tidak semata-mata kita itu hanya mengkritik, tetapi apa sih solusi kita untuk di dalam esai itu dan ketika kita jadi penerima LPDP. Nggak apa-apa mengkritik menurut aku ya, karena aku juga mengkritik sistem penyebaran alat bantuan, alat kesehatan dan lainnya semua di Kota Medan itu bagaimana, tetapi aku memberikan pembaruan yang diterima di saat aku menyelesaikan riset S1, diterima oleh Dinas Kesehatan Sumatera Utara, dan itu menjadi hal yang menjadi masalah, tapi aku memberikan pembaruan dan menjadi solusi buat provinsi aku pribadi. Itu untuk pertanyaan mengenai isu tersebut. Kalau untuk kelemahan teman-teman aku juga ada beberapa yang
pernah menuliskan esai mengenai kelemahan dia, mungkin sulit mengerti karena dia pernah mengalami kecelakaan, jadi dia lebih sulit mendengar gitu. Itu tidak menjadikan masalah ketika dia menyampaikan itu, tetapi dia menyampaikan juga usaha dia untuk bisa mendengar itu, dan usaha dia bagaimana dia bisa setara dengan orang lainnya, malah menjadikan kelebihan dia loh dibanding orang yang normal. Kalau kita tidak bisa, kita yang kecelakaan tetapi kita bisa menyetarakan diri dengan orang normal, itu menjadikan kelebihan dia sih menurut aku di dalam esai tersebut, bukan hanya kelemahan gitu sih Kak dari aku. Oke, makasih Kak Yurit. Kira-kira dari Kak Harvin, gimana Kak Harvin jawabannya? Udah tercerahkan? Ya, alhamdulillah tercerahkan sih. Ya berarti tadi harus ini aja ya, apa mengkritik tapi memberikan solusi juga gitu kan ya, tidak hanya mengkritik saja tanpa ada solusi. Oh Iya, ya, cukup benar-benar. sih. Kalau bisa relate dengan jurusan kedepannya dan pekerjaannya Kak, jadi dia lebih relate gitu. Jadi isinya itu relate. Seperti yang dijelasin Kak Widi juga, tadi Kak Widi ngambil jurusan farmasi, pasti solusi yang diberikan relate gitu ya kan Kak. Kalau saya matematika, relate dengan matematika gitu. Baik. Oh ya, satu lagi buat Mbak Yurit dan Mbak Widi, tadi tolong di-share PowerPoint-nya nanti ya Mbak di room chat-nya. Ini PowerPoint ini ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ke yang kedua nih. Tadi yang saya pantau yang lebih awal raise hand, Chandra. Oke, silakan Chandra. Perkenalkan dirinya, dari mana, kemudian langsung ke pertanyaannya ke Kak Yurit. Silakan. Oke, makasih Kak atas kesempatannya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Nur Chandra, biasa dipanggil Chandra. Saya dari Universitas Riau di Riau, jurusan Pendidikan Fisika. Jadi pertanyaan itu setelah dengar itu jadinya agak gimana ya, agak bingung antara dia gimana bedain antara rencana pasca studi kita dan kontribusi kita untuk Indonesia seperti itu Kak. Soalnya misalnya kontribusi kita ke depannya untuk Indonesia direncanakan saya ingin meneliti, saya ingin mengembangkan, dan saya ingin mengajarkan dan sebagai pengabdian masyarakat misalnya seperti itu. Tapi kan untuk itu semua bisa diwujudkan dengan menjadi dosen misalnya seperti itu kan Kak. Kan itu berarti rencana pasca studi saya akan menjadi dosen seperti itu Kak. Jadi bingungnya antara rencana pasca studi dan kontribusi untuk Indonesia Kak. Tolong penjelasannya Kak. Terima kasih. Ya, makasih Kak Chandra. Yurit, bisa jawab Yurit? Oke, makasih. Ini jadi pertanyaannya, apa yang membedakan antara rencana pasca studi dengan kontribusi di Indonesia ya, gitu. Kalau aku tunjukin tuh ya esai yang aku punya. Jadi kontribusi untuk Indonesia sebenarnya berhubungan ya dengan rencana pasca studi. Jadi kalau kita rencana pasca studi itu menghasilkan kontribusi yang akan kita berikan untuk Indonesia menurut aku. Nah, di esai jadi aku dari awal aku sudah menjelaskan mengenai kontribusi aku selama menjadi mahasiswa S1 dulunya. Aku jelasin. Lanjut penjelasan mengenai di tengah-tengah aku menjelaskan rencana pasca studi aku, bagaimana nantinya aku ketika menjadi akademisi atau aku menjadi periset dan lain-lain, aku jelasin. Karena berhubungan jurusan aku itu bisa menjadi akademisi dan bisa menjadi periset gitu kan. Tapi aku lebih condong terhadap akademisi karena dulunya aku seorang volunteer pendidikan gitu. Nah, sebenarnya berhubungan ya enggak. Kita bisa bedainnya itu mungkin di paragraf-paragrafnya nanti. Kalau misalnya rencana pasca studi lebih ke paragraf tengah ya, dijelasin paragraf tengah sampai akhir. Kalau misalnya kontribusi itu bisa dijelasin dari awal itu, dan kalau bisa isi dari esai kita dari awal sampai akhir itu ya kontribusi menurut aku pribadi gitu. Jadi perbedaannya mungkin itu dari aku, atau ada tambahan dari Kak Wahyu atau dari Kak Widi gitu. Oke, makasih Kak Yurit. Ya. Kira-kira dari Kak Chandra ada nggak kira-kira? Maksudnya Mas udah ada sedikit gambaran belum nih terkait dengan pertanyaannya tadi? Sudah Kak, sudah. Oke, siap.
Oke, lanjut ke pertanyaan umum ya. Jadi pertanyaan umum ini teman-teman silakan tanya terkait esai, terkait dengan penulisan esai yang udah dijelaskan sama Kak Yurit, sama Kak Widi. Bebas mau tanya apa aja, kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi. Silakan dimanfaatkan waktunya, setelah itu kita closing. Dan nanti yang akan jawab Kak Yurit, Kak Widi, sama saya pribadi nanti bakalan jawab. Atau mungkin di sini ada Kak Tiara, Kak Aksa bisa jawab juga. Jadi silakan buat teman-teman, saya lebih prioritaskan yang raise hand dulu ya, sama yang langsung on cam nanti. Oke, Dani, apa Dani pertanyaannya? Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani, saya alumni dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Yang ingin saya tanyakan dari penjelasan Kak Yurit tadi tentang apa namanya, kalau misalkan kita tuh harus ngeyakinin panitia tentang rencana kita setelah studi gitu ya. Nah, saya kan jurusannya pendidikan matematika, beda kalau Kak Yurit kan matematika murni gitu ya. Kalau orang matematika itu kan sulit untuk berkata-kata gitu ya, karena mainannya angka gitu. Jadi ada nggak sih kata kunci yang benar ya panitia tentang plan kita lulus dari studi kita gitu? Karena saya pernah menulis esai waktu mau nge-play YTB, tapi ada sakurang jadi nggak jadi gitu. Di situ tuh saya benar-benar kebingungan buat kata-kata untuk meyakinin panitia tentang rencana setelah saya selesai studi gitu. Jadi dari Kak Widi, mungkin dari Kak Wahyu atau Kak Yurit, ada kata kunci yang benar-benar nge-lock kata-kata itu benar-benar meyakinin panitia gitu. Terima kasih. Oke, makasih Kak Danis. Karena ini bidang prodinya ini ya, matematika, maka yang jawab pertama Kak Yurit. Oke, silahkan Kak Yurit. Oke, terima kasih Kak Dani yang nanya. Ya, aku kemarin pernah nih ada temen dari pendidikan matematika buat statement of purpose, aku bantuin sempat di ITB, ntar aku share bentar ya. Jadi gimana sih cara meyakinkan? Sama kok Kak, aku juga bermain dengan angka gitu kan, sama-sama matematika, kita nggak ada perbedaan. Bedanya cuman di pendidikannya doang. Kakak lebih ke mendidik, kalau aku lebih ke meriset gitu. Jadi aku share screen dulu. Ini ya, filenya. Ini agak lama, nggak apa-apa kan Kak jelasinnya? Ya, nggak apa-apa. Oke, nah ini aku pernah ada teman-teman aku ini, gimana caranya? Nih, ini kakak bisa lihat. Jadi caranya gimana? Caranya meyakinkan itu dengan ambil aja topik riset kakak waktu melaksanakan riset S1. Jadi topik riset itu direlatekan dengan tujuan. Misalnya kakak dari UIN, sama kok, aku juga dari UIN, sama-sama dari UIN kita ya kak. Jadi kakak misalnya mau tujuan ke ITB, dilihat pendidikan matematika itu condongnya konsentrasinya kemana dan relatekan dengan riset yang pernah kakak jalanin. Jadi seolah-olah kakak itu paham terhadap ITB itu udah semacam apa sih, dalamnya apa sih, profesornya siapa aja sih, konsentrasinya apa aja sih. Jadi meyakinkan panitia kalau kita tuh benar-benar tahu unit tujuan yang mau kita tuju gitu. Dan juga relate-nya jurusan dengan konsentrasi yang kita ambil di S2-nya nanti itu tergantung kalimat kita. Sebenarnya aku pribadi bisa membuat sebuah kalimat itu karena banyaknya referensi pertama, terus banyak kita ngebaca aja. Makanya aku bilang ada teknik ATM tuh, amati, tiru, modifikasi. Sebenarnya itu penting ya untuk penulisan. Jadi kita yang enggak terlalu sering untuk menulis, kita nih yang seringnya lihat angka, mesti bisa merangkai kata-kata itu tetapi dengan bahasa matematika yang dipahami oleh masyarakat awam. Karena nggak seluruhnya ataupun pihak panitia manapun nggak seluruhnya kan mereka bakal tahu matematika itu apa. Nggak mungkin kita bahas integral, bahas trigonometri dan lain-lainnya. Tetapi kita buat bahasa itu tuh menjadi bahasa yang dipahami oleh masyarakat gitu sih menurut aku. Jadi dia lebih ke gambar aja kalau hubungannya esai itu dengan jurusan kita itu ada gambarannya. Jadi nggak kita bahas si rumusnya itu. Kita bahas riset dengan implementasinya nanti ketika kita menyelesaikan S2 gitu dari aku.
Gitu Oke, aja. makasih Kak Yurid. Dari Kak Widi mungkin ada Kak yang mau ditambahkan Kak? Kalau tadi Kak Dani nanya ini ya kata kunci itu sebenarnya setiap orang lain nggak bisa jawab karena itu tergantung sama kontribusi kita sendiri. Kita sendiri loh yang nentuin kata kunci dari kontribusi kita itu apa. Dan Kak Dani ini guru ya apa gimana? Iya, saya guru, Kak. Guru. Jadi mungkin guru bukan ngomongin si matematikanya mungkin lebih ke gimana di lingkungan gurunya, pengajarannya gimana, apa yang mau diperbaiki seperti itu. Bukan matematikanya ya kali ya yang ditonjolkan mungkin. Kan guru pasti hubungannya sama siswa. Jadi mungkin bisa dari siswanya kurikulum atau gimana. Untuk inspirasi mungkin temanku ada yang dia jurusan biologi di Indo, guru biologi, tapi kuliah di UK-nya dia ngambil Lagi macet ya Kak Widi ya? Sorry. Oh iya deh, unstable. Sampai mana tadi aku ngomong? Sampai temennya yang di UK. Ya, jadi temanku guru biologi di Indo, tapi di UK dia ngambilnya bukan tentang S2M, bukan yang ke biologinya, tapi ke gimana pengembangan kurikulum yang baik. Gitu. Bisa ke arah sana. Tapi kalau ngambil di dalam negeri, mungkin ada juga ya yang kayak pedagogi gitu. Mungkin itu bisa jadi inspirasi. Makasih, Kak. Ya. Ya, makasih Kak Widi. Oke, kalau dari aku sih tambahan sedikit aja kayak benar kata Kak Widi tadi lebih detail ke ininya ya. Mungkin kalau misalkan profesinya sekarang guru bisa dikaji atau lebih kaji deeply lagi terkait dengan manajemen pendidikannya atau apa gitu. Nah, itu mungkin bisa buat esai kita jadi lebih powerful gitu. Sama ini nih, aku pengen menyampaikan ini karena tadi belum disinggung sama teman-teman juga. Dalam pembuatan esai jangan lupa cantumin data statistik. Kalau mau buat esai kalian itu powerful gitu. Jadi jangan hanya misalkan nih permasalahannya ini, tapi hadirkan data statistik. Contoh, misalkan nih di bidang saya sendiri misalkan pengen menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada di Kalimantan Selatan. Lebih spesifiknya terkait dengan minat orang-orang untuk memulai sebuah usaha gitu. Nah, kita cari tuh data statistik. Oh, kira-kira minat orang berwirausaha di Kalimantan Selatan ini udah tinggi atau rendah gitu. Kalau rendah, kita ambil datanya, kita hadirkan di esai. Jadi esai kita lebih powerful gitu. Nah, begitupun dengan ilmu atau bidang-bidang keilmuan yang lain gitu, sama. Hadirkan data statistik dan dari sana kita bisa mengkaji sebuah permasalahan. Nanti di rencana kontribusi, di rencana pengabdian pasca studi, kita bisa mengambil peran di sana. Kita bisa membuat sebuah gebrakan baru lah istilahnya dari permasalahan itu gitu. Nah, itu salah satu cara juga sih buat esai kita menjadi lebih powerful di mata si reviewer ya, di mata reviewer gitu. Itu aja sih Kak Dani kalau saran dari aku. Oke, makasih Kak Wayu, Kak Yurid, Kak Widi. Oke, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Kita punya waktu sekitar 7 menit lagi. Oke, Raisa Diva. Silakan. Raisa Diva masih di mute tuh. Kayaknya nggak sabar mau nanya nih, sampai lupa. Iya. Sorry Kak. Oke. Assalamualaikum. Nama saya Raisa. Saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Kak. Nah, yang mau saya tanyain gini, Kak. Jadi saya tuh lulus tahun 2018 dan mulai kerja tahun 2019. Nah, tapi setelah 2019 itu saya vakum dari dunia pendidikan dan dunia kerja kurang lebih 2 tahun. Jadi sampai sekarang tuh istilahnya saya tuh setelah kuliah tuh setelah berhenti kerja nggak ada kegiatan yang terkait itu. Nah, sedangkan tadi Kak Widi sampaikan bahwa kita menerangkan tentang masa sebelumnya, background, terus saat ini, kemudian tujuan di masa depan. Nah, karena saat ini saya nggak ada yang terkait pendidikan ataupun pekerjaan, perlukah saya memasukkan kegiatan saya saat ini di dalam esai saya atau nggak usah aja, jadi kayak
tentang background kuliah, kegiatan, terus sama tujuan ke depan aja, atau kayak gimana gitu. Terus yang ada satu lagi Kak, jadi terkait powerful untuk esai, jadi kan saya punya dengar masalah dari beberapa teman. Nah, Kak Wahyu bilang menggunakan statistik, cuman menurut kayaknya nggak bisa untuk itu. Bisakah pendapat-pendapat atau pertanyaan-pertanyaan dari teman saya yang meminta masukan terkait nanti kuliah saya ini, yang berhubungan sama kuliah saya ini, bisakah itu menjadi suatu kayak sesuatu yang bisa membuat esai saya jadi powerful gitu, meskipun dia bentuknya bukan statistik gitu. Mungkin itu aja Kak. Oke, makasih Kak Raisa. Mungkin Kak Widi bisa jawab dulu Kak, karena Kak Widi tadi sempat kerja juga kayak belum. Kak Raisa, berarti sekarang kegiatannya apa Kak kalau boleh tahu? Sekarang masih ibu rumah tangga. Oh gitu. Iya. Aku kalau nggak salah aku pernah baca deh, tapi aku lupa. Ada juga sih ibu rumah tangga yang dia balik lagi kuliah dan itu dia mungkin bisa baca-baca cerita dia ya. Coba deh cari di internet, mungkin ada deh yang sebelumnya dia ibu rumah tangga, terus bisa kuliah lagi dan jelasin juga alasannya mungkin emang terkait misalnya punya anak jadi ngurusin anak. That's okay sebenarnya, dan sebelumnya udah ada pengalaman kerja juga ya. Ya. Dan yang penting LPDP bisa lihat setelah ini kakak kontribusinya berguna nggak buat Indonesia. Tapi jangan balik lagi jadi ibu rumah tangga sih. Rencana kan saya mau ngambil ya. Notariat Kak. Iya. Ya itu rencana mau bikin nanti untuk kontribusi ke Indonesianya sih mungkin mau bikin kayak community notary buat kan jadi gini Kak, ada masalahnya tuh teman-teman saya tuh yang rumahnya tuh mungkin di pinggiran, maksudnya bukan pinggiran, maksudnya di desa yang informasi tentang kayak pertanahan gitu tuh kurang sampai ke mereka. Ya, jadi kan kurang ya. Iya, kan ada kayak itu sengketa gitu. Ya, jadi kalaupun ada gap ya 2 tahun ibu rumah tangga gitu, nggak apa-apa. Terjelaskan sebelumnya background kita apa, terus sekarang kegiatannya apa, dan jelaskan juga kenapa nih bisa kayak gini. Dan seharusnya itu nggak masalah kalau Kak Raisa bisa menjelaskan ke depannya mau pengen apa. Mungkin bisa tuliskan aja selama jadi ibu rumah tangga apa yang bisa insight-insight yang didapat selama jadi ibu rumah tangga, ternyata bisa lebih mudah, bisa lebih melihat lingkungan sekitar karena nggak kerja misalnya, tapi ternyata tetap bisa lihat nih ada masalah di lingkungan sekitar, jadi nggak apa-apa. Yang penting sense kita ke lingkungan kita ada gitu loh, nggak cuma ibu rumah tangga kok sebenarnya itu kan kakak bisa tahu ada masalah ya kan, ternyata ada masalah walaupun ibu rumah tangga nih nggak kerja di bidang hukum, tapi ternyata benar ada masalah dan kakak bisa lihat, berarti itu udah nilai plus harusnya. Yang penting bisa aja ngejelasin kenapa 2 tahun itu bisa keluar dari pekerjaan seperti itu, nggak apa-apa. Tunjukkan aja ketulusannya kalau memang abis ini mau ada langkah lain nih yang mau dilakukan gitu. Itu dari aku. Oke, kalau dari aku sih ini aja. Yang pertama ya, tetap jadi be yourself. Oke. Nah, itu yang pertama tetap. Jadi tetap jadi misalkan Raisa nih selama tadi kan lulusnya 2018 ya, terus selama itu jadi perannya sebagai ERT gitu. Nah, itu tetap aja jadi be yourself, tapi kita seakan-akan kita mempunyai goals nih, mempunyai rencana untuk Indonesia. Nggak hanya rencana untuk pribadi ya, nggak hanya rencana untuk pribadi, tapi rencana untuk orang sekitar, itu yang untuk orang sekitar, kemudian secara general untuk Indonesia gitu. Nah, terus tadi seperti Kak Widi tadi, sebenarnya ini bisa juga kita buat menjadi hal yang powerful gitu. Dengan istilah kata kita bisa menjelaskan bahwasanya ini kan Raisa sebagai IRT gitu ya, ibu rumah tangga gitu. Nah, dan mempunyai rencana ke depan nih. Nah, itu bisa dijelaskan lebih powerful di saat kita ngejawab beda dengan peserta yang lain gitu. Tapi dikaji dari benang merah sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi misalkan gini, ibu rumah tangga yang lain masih sangat minim yang memiliki keinginan untuk lanjut studi. Tapi saya sendiri masih pengen lanjut studi dan masih pengen membuat perubahan untuk lingkungan sekitar, terutama untuk Indonesia gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan misalkan ya, antisipasi. Biasanya sih yang bakalan dicecar itu pada saat tes wawancara gitu. Nah, ini antisipasinya kalau misalkan kita punya gap year yang agak lama dan itu nggak ada kaitannya dengan background studi kita pada saat S1.
jelasin aja. Misalkan selama gap year misalkan 3 tahun atau 2 tahun. Nah, selama 2 tahun, 3 tahun itu karena sebagai ibu rumah tangga, tapi kita bukan berarti lupa dengan background pendidikan kita gitu loh. Dalam artian kita tetap baca jurnal riset yang up to date setiap minggu, mungkin setiap hari. Kalau misalkan sekarang belum melakukan itu, untuk persiapan daftar beasiswa LPDP, dari sekarang lakukan itu. Misalkan kayak baca jurnal nih, baca jurnal terkait dengan kenotariatan, baca jurnal terkait dengan hukum, baca-baca terkait fenomena-fenomena terbaru terkait dengan background studi, itu is okay, yang bisa dilakukan sekarang gitu. Karena ini nanti bakalan jadi istilahnya senjata lah, amunisi buat teman-teman yang ingin menulis esai dan siap berjuang pada saat wawancara gitu. Nah mungkin kalau dari aku gitu aja sih Kak Raisa, Ya, tambahannya. baik, Kak. Kalau Terima dari kasih, Kak. Kak Yurit, ada nggak kira-kira Kak? Sama sih Kak, kita sudah sama. Kalau dari Yuri sama. Oke. Oke, terakhir mungkin pertanyaan terakhir nih dari siapa? Ada yang mau nanya nggak? Tadi ada yang raise hand kayaknya. Di chat ada nggak yang nanya nih? Aku belum buka chat. Oh itu pertanyaan terakhir tuh. Oke. Dari ini bacanya gimana? Ca ya? Ca Melazona. Oke. Ya silakan Kak. Apa pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, di sini saya akan bertanya mengenai mengenai skill organisatoris gitu kan. Orang-orang berorganisasi itu kan memiliki kemampuan diri kayak dari segi kepemimpinan, manajemen waktu, public speaking dan kawan-kawan itu kira-kira kalau misalnya kita mau kaitkan dengan dunia, kayak misalnya saya kan seorang guru. Kemampuan organisatoris itu dari kepemimpinan, public speaking dan kawan-kawan itu kan sangat mendukung gitu ya di kehidupan pendidikan. Sebagai seorang guru, tentu kita harus mempunyai skill olah kata yang baik dan juga public speaking yang cukup baik agar kita dapat mengelola kelas dengan baik gitu kan saya. Kira-kira hal-hal kayak gitu di dalam esai itu saya masukinnya ke mana gitu Kak? Apakah ke paragraf-paragraf yang pertama itu atau masuk ke penilaian diri, kelemahan, kekurangan gitu Kak? Itu aja sih Kak. Kayaknya pengen masukin ke situ gitu karena relate gitu dengan dunia pendidikan yang sekarang masih saya jalanin. Sekarang saya masih seorang guru tidak studi fisika gitu Kak. Terima kasih. Oke, baik-baik. Makasih pertanyaannya. Dari Kak Widi mungkin ada Kak pertama mau menanggapi? Iya. Kak, siapa panggilannya Kak Cai ya? Kalau aku pribadi, aku kemarin juga bikin di awal esaiku, di paragraf kedua atau ketiga gitu, aku bikin pengalaman organisasiku apa, dan apa yang aku dapatkan dari organisasi itu. Jadi mungkin bisa keduanya, kita bisa tulis juga sedikit apa yang udah kita lalui sebelumnya, yang seperti aku kasih tipsnya tadi kan, part present and future. Mungkin bisa yang di pasnya itu, kita kasih tahu apa yang udah Kak Cai dapatkan nih dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ternyata Kak Cai ini punya kemampuan public speaking yang bagus karena udah lama jadi guru, bla 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 bla. Itu bisa, apa bisa. Tapi kayak cuma pengenalan diri ya di awal. Pasti esai kita ada pengenalan diri kita yang nggak mungkin langsung kontribusi. Mungkin bisa di sana. Terus juga bisa ditambahin ke penilaian diri yang di web pendaftaran itu juga bisa ditambahin kayak gitu. Aku juga bikin kok kelebihanku kayak percaya diri, terstruktur dan segala macam. Itu bisa dua-duanya. Tergantung gimana kita mengemasnya. Tapi itu mungkin nggak bisa dimasukkan ke dalam bentuk kontribusi sih ya. Tapi sifat kita yang bisa mendukung untuk kita mewujudkan kontribusi kita ke depannya. Gitu. Oke, dari Kak Yurit gimana Kak? Sama sih, sama mirip juga. Kebetulan dulu aku itu anak organisasi ya Kak, waktu S1. Jadi pengalaman organisasi itu aku jadiin untuk kelebihan aku di bidang leadership. Jadi seolah nantinya itu menjadikan sebuah kelebihan, benar, tidak menjadikan. Sebenarnya
kontribusi sih waktu kita S1, tapi itu tidak selalu menjadikan kontribusi kita yang berhubungan dengan LPDP, tapi sebagai penunjang kita untuk mewujudkan apa rencana-rencana kita di SI itu tadi. Jadi seperti kayak leadership dan manajemen waktu yang baik, berarti nantinya kita kan bisa menjadi individu yang punya manajemen waktu dan leadership yang baik dari organisasi tersebut gitu. Itu aja dari saya. Oke, makasih Kak Yurit. Kalau dari aku sih sedikit ya tambahannya. Kalau misalkan benar kata Kak Widi tadi, misalkan kita punya pengalaman organisasi ini, kita misalkan lumayan aktif pada saat S1 gitu. Kita ikut organisasi A, B, dan lain-lainnya gitu. Itu nggak apa-apa. Buat cantumin aja, jelasin aja di bagian esainya. Cuman tadi yang perlu teman-teman ingat ini, batasan katanya. Kan ada batasannya tuh. Ada batasan jumlah katanya gitu. Nah, itu aja perhatikan dan kira-kira kita bisa bermain ini nih, bermain pola di sana. Kira-kira berapa persen aku menjelaskan terkait dengan pengalaman aku organisasi gitu. Karena sebenarnya ini bagian dari bargaining power juga buat kita gitu. Kita pengen menjelaskan bahwasanya kalau kita itu punya keunggulan komparatif ya, keunggulan dibandingkan yang lainnya gitu. Kita punya kelebihan gitu. Dan kelebihan kita itu terutama di pengalaman organisasi kita tuangkan di SI gitu. Cuman ya nanti tinggal di mainkan lagi kira-kira butuh penjelasan berapa sentence atau satu paragraf, is okay. Tinggal nanti disesuaikan sama teman-teman. Nah itu kalau saran dari aku sih. Aku juga dulu ada kok penjelasan terkait dengan pengalaman-pengalaman organisasi aku selama aku S1, aku tulis di SI gitu. Dan itu aku hubungkan dengan rencana studi gitu. Misalkan nih, aku dulu pernah menjadi ketua misalkan. Nah sedangkan di tujuan aku kuliah itu kan bisnis dan manajemen gitu. Nah pengalaman-pengalaman sebagai ketua itu sangat mempengaruhi kita gitu loh ke bagian leadership. Dan untuk menjadi seorang businessman atau orang yang pengen menjadi leader, membuka sebuah perusahaan atau membuka lapangan kerja, pastinya butuh skill yang namanya leadership. Nah jadi kita lebih mainkan sana aja gitu. Kira-kira kita kaitkan lagi dengan studi kita, rencana studi kita dan lain-lain gitu. Itu aja sih dari aku, Cai. Oke, terima kasih. Oke. Iya, sama-sama. Oke, nanggung nih. Ada yang resen 1 terakhir, the last. Nurul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya pada kegiatan malam ini. Mungkin sebagian udah dibahas tadi mungkin ya. Cuman ada beberapa kata yang mungkin perlu penjelasan lagi gitu Kak. Jadi gini, misalnya kita kurang terhadap pengalaman penelitian atau organisasi Bang misalnya kan Kak misalnya. Kemudian apakah berpengaruh pada saat kita wawancara gitu. Kemudian jika sangat berpengaruh, apa yang seharusnya ditonjolkan pada saat penulisan esai gitu. Aja sih mungkin. Oke, aku bantu jawab yang pertama ya. Aku jawab dulu. Dulu Nurul waktu S1 pernah ikut organisasi nggak? Pernah. Oke. Terus kalau kegiatan-kegiatan lainnya kayak riset gitu sama dosen misalkan udah pernah? Kalau riset kurang, cuman kalau misalnya kegiatan magang udah sering gitu. Oke. Tapi belum pengalaman kerja kan? Maksudnya masih fresh graduate kan? Baru lulus kan? Iya, betul. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman bisa bawa alur esai teman-teman itu, yang teman-teman tuliskan nanti, itu lebih membahas ke pengalaman teman-teman ikut organisasi, sama tadi magang internship experience gitu, atau pengalaman magang gitu. Nah, itu teman-teman bisa masukin itu di esai. Jadi sebenarnya esai ini tujuannya bukan kita melulu harus misalkan ya, tiap orang itu misalkan harus ikut organisasi, harus aktif, harus IPK-nya bagus, harus ikut riset, enggak. Tapi gimana kita bisa mengenali diri kita sendiri, kita ambil strong point kita itu ada di mana, kemudian dielaborasi. Maksudnya elaborasi itu gini contohnya. Misalkan si Nurul pernah ikut organisasi dan
Nah, di organisasi tersebut, Nurul ini pernah jadi kayak kepala divisi misalkan. Nah, itu nggak apa-apa, jelasin aja di esai. Tapi saat Nurul menjadi kepala divisi, kira-kira kontribusi dari Nurul yang mungkin bisa merubah lingkungan organisasi, bisa merubah sistem yang ada di organisasi, atau capaian Nurul sendiri selama ikut organisasi itu apa gitu. Nah, itu bisa dielaborasi lagi. Jadi bukan nggak mesti teman-teman harus jadi ketua. Misalkan ya, Presma, ketua BEM, atau misalkan ketua HIMA. Peran sebagai ketua kelas pun itu bisa menjadi powerful buat teman-teman. Jadi tergantung istilahnya itu kayak show your role gitu loh. Jadi teman-teman itu role-nya apa gitu. Nah, itu yang dinilai sama LPDP gitu. Kira-kira kita ini perannya apa? Dan kalau kita udah tahu peran kita apa, nah itu gampang kita menjelaskannya di esai gitu. Nah, seperti itu. Kira-kira gimana, Nurul? Ya, jadi masih di mute ya. Oke. Jadi nggak masalah ya, walaupun nggak punya pengalaman riset selama S1, it's okay. Jangan jadikan itu sebagai kayak ngerasa teman-teman insecure gitu. Jangan. Tetap jadi diri teman-teman sendiri. Silakan cari lagi kira-kira kekuatannya apa, dielaborasi lagi dan jadikan itu sebagai bargaining power gitu. Daya tawar teman-teman untuk menawarkan diri ke LPDP gitu. Gitu kalau dari aku sih. Kalau dari Kak Yurit kira-kira ada nggak Kak? Kak izin maaf tadi aku lagi ada tugas jadi kurang dengerin pertanyaan dari Kak Nurul. Oke. Kak Widi dulu deh, Kak Widi. Oke, terkait pengalaman organisasi ya. Kan tadi jawabnya ada ya pengalaman organisasi. Dan sebenarnya itu memang sih jadi nilai tambah dari LPDP sendiri. Tapi sejauh kayak semua orang aku ngerasa semua orang punya kesempatan yang sama ya. Kita mau punya pengalaman organisasi sebelumnya ataupun enggak. Yang penting gimana kita saat ini dan gimana kita ke depannya menjelaskannya gimana ke LPDP. Kalau kita berhasil ngejelasinnya, walaupun saya nih ada kekurangan di sini nih, tapi saya udah bertekad nih dari sekarang dan saya jelas kok kontribusi saya ke depannya mau kayak gimana, itu nggak apa-apa, justru nggak apa-apa. Daripada misalnya kita punya kontribusi ini di belakang banyak banget nih kontribusinya, pengalaman organisasinya, tapi kita nggak bisa menjelaskan dengan baik gimana kontribusi kita ke depannya itu justru tidak lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi nggak usah dijadikan sebagai rasa takut ya, insecurity karena ngerasa nggak punya pengalaman sebelumnya. Nggak apa-apa, yang penting tahu ke depannya mau apa. Itu sih yang penting. Oke, makasih Kak Widi. Oke, udah dulu ya, karena waktu juga udah 9:30 dan tadi sangat banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Nanti silakan dilanjutkan lagi pada sesi mentoring ya. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi atau masih ada kebingungan gitu. Nah, selanjutnya itu di chat udah ada yang woro-woro tuh. Woro-woro apa artinya ya bahasa Jawa tuh? Kayak ayo foto bareng gitu. Tapi sebelum foto bareng kita pengen ngasih closing statement dulu nih. Ya, mungkin closing statement dari Kak Yurit mungkin yang pertama. Kira-kira kasih closing statement Kak apa? Buat teman-teman. Habiskan jatah gagal. Oke. Singkat padat, jadi biar tetap jadi semangat. Oke, siap. Kalau dari Kak Widi apa? Kak Widi closing statement. Oke, terima kasih atas kesempatannya aku bisa share ke teman-teman pengalamanku sebelumnya. Nanti aku bagi PPT-nya. Dan mungkin nggak banyak yang closing statement-nya, aku hanya bilang lihat lagi dirinya, benar-benar pengen S2 apa enggak. Apalagi dalam negeri, luar negeri itu sama aja. Bedanya cuma beda negara doang, tapi benar-benar harus dipikirin matang-matang, apalagi untuk jurusannya, karena akan berpengaruh besar ke kontribusi kita ke depannya, karena sangat nyambung ya antara jurusan sama kontribusi. Jangan sampai salah pilih, dan jangan berkecil hati kalau merasa orang lain lebih bagus dari kita, lebih segala macam dari kita. Kita pasti punya satu hal kecil, seenggaknya kecil yang kita bisa kembangkan, kita bisa lihat dari diri kita sendiri yang itu bisa jadi senjata untuk menarik para wawancara panitia LPDP untuk melihat kita dan mau ngasih sponsor untuk kita lanjut S2. Dan yang penting sih ketulusan hati sih, dan sungguh-sungguh. Semangat semuanya.
Makasih Kak Widi. Oke, kalau dari aku sih ada dua ya. Ada 2 poin yang ingin aku sampaikan terkait dengan sharing pada malam hari ini. Yang pertama itu, ini yang banyak nanya nih Kak Widi, Kak Yurit, teman-teman mungkin sampai sekarang pun masih bertanya-tanya gitu. Kenapa sih Kak nggak pernah share terkait dengan, maksudnya nggak pernah langsung membagikan kayak contoh rencana studi, contoh esai ya. Kenapa nggak pernah gitu? Jawabannya karena kita sebagai award di LPDP kita udah kayak tanda tangan gitu ya, udah tanda tangan bahwasanya itu salah satu dokumen rahasia awardee yang tidak boleh sembarangan kita bagikan ke orang gitu, karena takutnya tersebar ke pihak luar dan itu bisa jadi disalahgunakan nanti. Terutama dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kita jujur-jujuran aja ya, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kita pernah mentorin, itu bayangin, esai awardee itu sampai keluar dan dipakai sama lembaga mentoring yang berbayar. Nah, itu kita pernah ngalamin kasus seperti itu tuh. Jadi, nah itu kan bahaya tuh. Kita udah tanda tangan kontrak sama LPDP selaku pemberi beasiswa di bawah naungan Kementerian Keuangan gitu. Jadi makanya kita cuman kasih feedback aja gitu. Itu yang pertama yang ingin aku sampaikan. Terus yang kedua terkait dengan esainya, baik itu esai rencana kontribusi atau esai penilaian diri. Sebenarnya yang namanya esai itu, khususnya esai LPDP ya, itu nggak ada esai yang terbaik. Karena pasti esai yang benar gitu, nggak ada jawaban. Jadi kayak, karena banyak juga nih tanya-tanya, Kak, esai yang benar itu gimana sih Kak? Jadi jawaban aku, esai yang benar itu nggak ada. Tapi coba kita lihat esai yang terbaik mungkin ada. Tiap orang, misalkan ya, Kak Widi, Kak Yurit, aku, itu punya cara sendiri buat nulis esai. Cara sendiri untuk mengekspresikan rencana ke depan untuk Indonesia gitu. Jadi nggak bisa dijadikan patokan, misalkan ya, esainya Kak Yurit terbaik, nggak bisa dijadikan patokan. Esai aku terbaik, nggak bisa dijadikan patokan. Esai Kak Widi terbaik gitu, nggak bisa. Tapi tetap tadi, seenggaknya teman-teman dapat referensi esai-esai para awardee yang udah keterima sama LPDP gitu. Jadi silahkan cari referensi penulisan esai seperti apa. Tapi ingat, harus dari awardee LPDP, yang benar-benar awardee LPDP gitu. Karena ya tadi, itu merupakan salah satu novelty ya bagi pribadi kita sendiri. Itu novelty kita, kemudian juga itu salah satu apa ya istilahnya, sense of writing lah. Jadi kayak ini benar-benar karya kita gitu, tulisan kita gitu. Dan fungsinya kita mentoring esai itu bukan berarti kita ini jago kayak ngasih judgement ke teman-teman. Oh, kayak gini salah, kayak gini bener. Enggak. Kita hanya bisa kasih masukan. Oh, kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini. Based on our experience gitu loh. Nah, itu poin penting juga yang perlu kita sampaikan. Dan kita di DSA itu kita nggak bisa menyalahkan gitu. Cuman yang paling penting, kehadiran para kakak-kakak mentoring itu sebagai media buat teman-teman. Kira-kira esai atau tulisan yang teman-teman tulis itu udah bisa dipahami belum sama si pembaca? Udah bisa dimengerti belum sama si reviewer? Itu yang paling penting. Nah, makanya kadang-kadang kalau saya ngasih feedback esai, yang pertama saya lihat isi kontennya dulu. Kira-kira rencana ke depan, kemudian rencana kontribusi untuk Indonesia yang teman-teman tulis itu udah tersampaikan atau belum gitu. Karena jujur ya, saya pun kadang-kadang nulis panjang lebar ya. Tapi saat saya kasih ke orang buat di review, mereka nggak paham gitu. Ih bro, kamu nulis apa sih bro gitu, muter-muter gitu. Nah itulah gunanya feedback ya, feedback dari kakak-kakak awardee LPDP gitu. Jadi sekiranya kita bisa membantu teman-teman sebagai jembatan ya buat teman-teman biar esainya itu lebih enak dibaca, poin yang teman-teman tulis itu udah tersampaikan dan juga mengurangi kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Nah, kami hanya bisa kasih sebatas itu gitu loh feedback. Jadi silahkan sekali lagi cari insight referensi sebanyak mungkin. Silahkan nih. Kalau misalkan ternyata esainya Kak Yurit sesuai nih sama saya pribadi. Oke, gunakan formatnya Kak Yurit. Esainya Kak Widi ternyata emang benar-benar pas nih dengan saya pribadi. Gunakan punya esainya Kak Widi. Kalau misalkan punya aku sendiri kayak gini misalkan dan itu sesuai,
silahkan adopsi itu. Jadi kita memberi kebebasan ke teman-teman semua. Yang penting tadi be yourself, oke? Dalam menulis esai. Karena itu benar-benar akan teman-teman pertanggungjawabkan pas saat wawancara gitu. Nanti kita ada sesi khusus ya. Kita akan bahas sesi khusus terkait dengan wawancara nanti. Cuman itu nanti dulu, setelah teman-teman beres dulu seleksi administrasi. Kita nggak pengen buru-buru ke sana, biar teman-teman fokus di persiapan seleksi administrasi sama seleksi tes bakat skolastik untuk teman-teman yang berencana ngambil jalur yang non-LOA gitu. Ya mungkin itu aja sih dari aku pribadi. Mungkin agak panjang ya, tapi but it's okay lah. Itu semua buat teman-teman semua, biar teman-teman bisa memahami lebih jauh lagi terkait dengan penulisan esai gitu. Jadi dari sekarang nggak usah lagi bertanya-tanya, nggak usah lagi overthinking terkait dengan esai, kira-kira format esai LPDP yang benar kayak gimana, semuanya benar. Tapi usahakan esai teman-teman menjadi yang terbaik di mata reviewer. Nah itu aja dari aku. Oke. Dari Kak Widi sama Kak Yurit udah ya kayak? Sudah. Oke, siap. Oke, selanjutnya kita foto bareng nih. Silahkan teman-teman di-on-kan kameranya yang bisa on. Ini aku ngambil pakai ini ya, pakai laptop. Tapi nanti silahkan teman-teman cover juga. Kak Yurit bisa ngambil lewat HP nggak nanti, Kak? Ini lewat Di foto aja. Nanti it's okay, nggak apa-apa. Aku ngambil di sini ya. Ini ada berapa frame sih? Ada 3 ya, lumayan. Berarti aku ngambilnya 3 kali ya, guys. Oke, yang pertama. 1, 2, 3. Oke, yang kedua, guys. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, yang terakhir buat teman-teman kayak gini ya, tangan kiri C. C itu cendekiawan desa. Oke. Caranya gini, oke. Saya ambil ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, dan oke, sekali lagi makasih buat teman-teman yang udah join, yang udah hadir pada malam hari ini. Saya mewakili teman-teman mengucapkan permohonan maaf ya kalau misalkan selama kita sharing tadi ada salah kata atau kata-kata yang kurang tepat. Buat teman-teman kami mohon maaf dan semoga ini bisa menjadi awal yang bagus buat teman-teman, bisa menjadi semangat buat teman-teman menyambut tahun baru 2023 dengan harapan baru menjadi seorang awardee dari LPDP. Oke, saya doakan semoga yang terbaik buat teman-teman dimanapun tujuan kampusnya, seperti Kak Widi sampaikan tadi, itu is okay selama kita memiliki kontribusi untuk Indonesia gitu. Ya mungkin itu saja dari saya pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak atas insight-nya. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak. Izin keluar ya. Oke.